Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tentang sel volta. Siapkan buku catatan, pena, dan cemilan kalian. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai yakni 3.2 menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya, merancang sel volta dengan menggunakan bahan sekitar. Adapun konsep materi yang akan kita pelajari yakni seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan manusia di zaman sekarang tidak terlepas dari penggunaan teknologi dan elektronik seperti laptop ataupun smartphone. Jika smartphone terus-menerus digunakan selama berjam-jam, akan mengakibatkan baterai low. Untuk mengisi baterai kembali tentu harus kita charger. Prinsip kerja baterai ini berdasarkan dari konsep sel volta. Dan konsep sel volta ini berkaitan sekali dengan pelajaran fisika mengenai arus listrik yang dihasilkan dari baterai. Pada baterai terdapat kutub yang berlawanan, yakni kutub positif dan negatif. Jika baterai terus digunakan, maka kutub negatif akan terus mengalami oksidasi dan kutub positif akan mengalami reduksi. Kemudian daya baterai habis, namun tidak hanya pada baterai smartphone. Prinsip kerja sel volta juga terdapat pada aki mobil, baterai pada jam dinding, alat kartu kredit, kalkulator, radio, serta beberapa elektronik lainnya yang menggunakan baterai. Berdasarkan reaksi yang berlangsung di dalamnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, sel volta primer, dan yang kedua sel volta sekunder, dan yang ketiga sel bahan bakar. Lebih lengkapnya sebagai berikut. Sel volta merupakan salah satu jenis dari sel elektrokimia. Apa itu sel elektrokimia? Elektrokimia merupakan cabang dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara perubahan zat dan arus listrik. Sel elektrokimia terbagi menjadi 2, yakni sel elektrolisis dan sel volta. Pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia dan berlangsung tidak spontan. Pada sel volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik dan berlangsung spontan. Sel elektrokimia dapat berlangsung secara spontan, tidak spontan. Lantas, apa itu reaksi spontan dan tidak spontan? Reaksi spontan reaksi yang berlangsung tanpa beraturan bantuan energi listrik, dan reaksi tidak spontan reaksi yang memerlukan bantuan energi listrik. Sel volta berkebalikan dengan sel elektrolisis. Sel elektrolisis si reaksi tidak spontan, sel volta sama dengan si reaksi spontan. Pada sel elektrolisis terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia. Pada sel volta terjadi perubahan dari reaksi kimia menjadi energi listrik. Pada sel elektrolisis, katoda memiliki kutub negatif dan anoda yang positif. Berkebalikan dengan sel volta, pada sel volta katoda yang berkutub positif, anoda yang berkutub negatif. Agar lebih mudah menghafalnya, ingat saja kenapa singkatan dari katoda negatif dan anoda positif. Huruf E hanya sebagai pengingat bahwa kenapa untuk E belakangnya singkatan elektrolisis, sedangkan kapan untuk sel volta, kapan artinya katoda positif, anoda negatif.